Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Perkenankanlah kami dari Baitul Ilmi TV akan menyampaikan berita-berita terupdate mulai dari internasional, nasional, dan berita lokal. Mari kita simak berita-berita berikut ini. Berita pertama adalah kabar dari saudara kita Muslim Uighur yang ada di Tiongkok, Cina. Dikabarkan bahwa pemerintah Cina semakin semena-mena pada Muslim Uighur dan respon penguasa negeri Islam semakin melemah. Mari kita simak kabar dari Uighur yang akan disampaikan oleh rekan Adil. Pengamat politik internasional Farid Wajdi mengatakan Cina bisa semena-mena kepada Muslim Uighur karena tahu tidak ada yang bisa mencegahnya. Cina leluasa melakukan tindakan yang semena-mena kepada Muslim Uighur karena Cina tahu apapun yang mereka lakukan tidak ada yang bisa mencegahnya. Ujarnya saat dihubungi media umat.news Jumat 1 Januari 2021. Bahkan, menurut Farid, penguasa-penguasa negeri Muslim yang seharusnya mencegah dan memberikan pelajaran terhadap Cina malah bekerja sama dengan Cina. Negara-negara Arab banyak yang bekerja sama dengan Cina, termasuk Indonesia. Selain itu, ungkap Farid, Cina tahu persis bahwa negara-negara Barat yang sering berbicara terkait HAM sebenarnya hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Barat mengangkat isu Uighur, tapi tidak serius untuk menghentikan penindasan yang terjadi. Mereka menekan Cina menggunakan isu Uighur ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dan ketika kepentingannya sudah terpenuhi, maka selesailah isu Uighur tersebut. Bagi Barat, HAM adalah komoditas politik saja untuk kepentingan mereka, bebernya. Farid menilai selama ini tuduhan terorisme adalah rekayasa yang sedemikian rupa untuk melabeli orang atau kelompok yang berseberangan dengan negara. Dan inilah yang juga dilakukan oleh Cina, yaitu untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan terhadap Muslim Uighur yang mereka tindas. Dengan memberikan label teroris, padahal tidak ada tindakan teroris yang dilakukan oleh Muslim Uighur. Seperti apa yang terjadi di Palestina, bahwa Muslim yang melawan penjajahan dan penindasan Yahudi maka akan dilabeli dengan teroris, sebutnya. Farid berpendapat, umat Muslim harus mempunyai kekuatan politik yang seimbang, baik Cina maupun Amerika. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan penindasan terhadap Muslim Uighur. Itulah relevansi umat Muslim untuk membangun khilafah yang dengan itu akan memberikan pelajaran kepada negara-negara yang memusuhi kaum muslimin, pungkasnya. Seperti diberitakan cnnindonesia.com, Kamis 31 Desember 2020, seorang muslim Uighur, Gulsan Abbas, 58 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas tuduhan terorisme. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, dalam konferensi pers mengumumkan di hari yang sama tanpa merinci kesalahannya. Rusan Abbas, kerabat Gulsan Abbas mengatakan, ia dijatuhi hukuman karena aktivitasnya yang secara vokal membela etnis Uighur. Menurut kesaksian Rusan, Gulsan ditahan pada September 2018. Gulsan merupakan pensiunan doktor yang fasih berbahasa Mandarin dan tinggal di Amerika Serikat lantaran secara lantang mengkampanyekan pembebasan terhadap saudara perempuannya. Media Umat.news 2 Januari 2021.
Berita yang kedua adalah berita nasional, di mana beberapa waktu lalu pemerintah negeri ini akan menjanjikan bahwa gaji aparatur sipil negara akan dinaikkan. Tapi faktanya ada kabar terbaru bahwa gaji ASN batal naik. Bagaimana analisisnya oleh beberapa pakar ekonomi? Mari kita simak pemaparannya oleh Saudara Adil. Menanggapi batalnya rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN minimal 9 juta rupiah pada tahun ini disebabkan pemerintah masih fokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19. Analis politik dan media, Hanif Kristianto, menilai pemerintah seharusnya jujur dalam memberikan informasi-informasi yang benar. Pemerintah harusnya jujur memberikan informasi-informasi yang benar. Itu yang paling penting. Tuturnya dalam acara Kabar Malam, Sabtu, 2 Januari 2021 di kanal YouTube Khilafah Channel. Menurutnya, seharusnya pemerintah jangan dulu memberikan pengumuman atau informasi yang nyatanya informasi itu hanya memberikan harapan-harapan yang mengecewakan bagi rakyat. Pemerintah jangan sampai memberikan angin surga dan rakyat jangan euforia dan gembira dulu. Karena kenaikan masih berupa wacana dan belum diketok palu atau belum ada aturan tertentu, ujarnya. Ia menilai penguasa seolah-olah kelabakan dan tidak mempunyai satu manajemen yang bagus antara satu departemen dengan departemen yang lain. Ini menjadi presiden buruk bagi pengelolaan negara. Ada anggapan di tengah-tengah masyarakat seolah-olah penguasa tidak mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya, ungkapnya. Adanya informasi yang kadang timpang tindih ataupun juga dibantah oleh yang lainnya juga mengindikasikan bahwa seharusnya di antara lembaga atau pemerintahan harusnya ada berupa rule atau SOP. Oleh sebab itu, sebagai rakyat ia memberikan catatan agar jangan sampai di PHP-in lagi. Ini kaset lama yang kusut. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang karena kita mengelola Indonesia yang besar, bukan mengelola sebuah kampung atau komunitas kecil. Tapi ini demi kepentingan rakyat seluruh Indonesia yang ingin kesejahteraan, ujarnya. Menurutnya, mindset pemerintah perlu diubah bahwa penguasa dipilih untuk mengurusi urusan rakyat. Selama ini kita lihat dalam politik demokrasi ini yang dilupakan, mengurusi urusan rakyat. Kita sering melihat para penguasa yang ingin menjabat di posisi tertentu. Saat pemilu maupun pilkada, mereka membutuhkan rakyat. Namun, ketika sudah jadi, mereka melupakannya. Padahal seharusnya pejabat itu mengayomi dan mengurusi urusan rakyat, bebernya. Ketika kita berbicara kepentingan rakyat, ini bukan semata-mata naiknya gaji PNS, tetapi juga kelompok lain seperti pegawai swasta, buruh, atau pekerja-pekerja lainnya yang gajinya di bawah standar juga harus diperhatikan. Jika tidak, akan ada rasa kecemburuan, tambahnya. Oleh sebab itu, pemerintah yang memegang amanah dan jabatan seharusnya mereka menjadi pelayan rakyat dan orientasi mereka itu memberikan kesejahteraan bukan hanya kepada PNS tetapi juga kelompok lain yang lebih luas. Selain itu, negara seharusnya memiliki rencana dalam mengelola keuangan negara baik 5 tahun maupun 10 tahun ke depan sehingga ke depannya bisa ditentukan apakah sudah layak gaji dinaikkan atau tidak, jelasnya. Ia menilai gaji dalam Islam terkait dengan pekerjaan. Jadi, tidak salah jika negara memberikan gaji yang layak kepada ASN, karena mereka memang bekerja untuk kepentingan pelayanan publik, ujarnya. Namun menurutnya, jangan sampai kenaikan gaji yang tinggi
menjadikan kerjanya lemot, dan sebagainya. Rakyat seringkali mengeluh tentang hal itu. Mereka sudah digaji tinggi, tetapi pelayanannya tidak optimal. Di dalam Islam, pekerjaan itu diberikan gaji yang layak dan pekerja dipenuhi kebutuhannya. Ada juga hak-hak yang harus dipenuhi orang yang mempekerjakan, misalnya negara mempekerjakan ASN, maka ASN harus amanah dan bertanggung jawab. Jangan sampai menyeleweng dan sebagainya, pungkasnya. Mediaumat.news 3 Januari 2021. Berita yang ketiga adalah berita dari lokal Kota Malang. Mulai 1 Januari 2021, warga negara asing dilarang masuk Indonesia, di mana ini disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Beliau manut instruksi pemerintah. Bagaimana kabar yang lebih lanjut? Mari kita simak pemaparannya oleh rekan Adil. Asing atau WNA ke Indonesia mulai 1 Januari 2021 oleh pemerintah pusat membuat pemerintah Kota Malang mulai bersiap diri. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan setelah ditemukannya varian baru virus corona di Inggris yang disebut lebih menular. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan pihaknya akan menuruti instruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Upaya yang akan dilakukan diantaranya ialah dengan menjalin komunikasi dan sosialisasi terhadap sejumlah hotel yang ada di Kota Malang. Saya sudah minta Disporapar Kota Malang untuk melakukan anjuran sesuai instruksi pemerintah, ucap Sutiaji, Kamis 31 Desember 2020. Bagi WNA yang sudah ada di Kota Malang dan menginap di hotel, lanjut Sutiaji, pihaknya akan tetap meminta hasil rapid test non-reaktif ataupun tes swab. Sutiaji juga menginstruksikan untuk nantinya dilakukan tes swab ulang apabila telah melewati masa berlakunya hasil tes swab. Ya, itu kan anjuran dari pemerintah pusat. Mau nggak mau, kita di sini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat harus kami patuhi, katanya. Sementara itu, Sutiaji juga menginstruksikan bagi masyarakat Kota Malang agar tidak bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi para instansi maupun pejabat yang menjalani keperluan kedinasan yang sifatnya sangat penting. Warga ke luar negeri nggak boleh. Yang dibolehkan hanya untuk urusan kedinasan. Ini Pak Kapolres misalkan, ada undangan yang penting di Malaysia, baru bisa berangkat, tandasnya. Tribunjatim.com 31 Desember 2020. Pemirsa Betul Ini TV yang dirahmati Allah, dari 3 pemberitaan di atas, baik itu pemberitaan internasional, kemudian nasional dan lokal, kita bisa mengambil hikmah. Ternyata kondisi kaum muslimin, pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, hingga detik ini belum dalam kondisi yang baik. Mari kita evaluasi dan kita perbaiki kondisi ke depan, khususnya mulai tahun 2021 ini, dengan harapan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya Sigit Pramana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.